Shalom, selamat pagi Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 6 September 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Idama, audo napuna saluhut toddini jolma, nang toddini ama-ama, nang toddini anakna, audo napunasa. Toddini manangise na mardosa, ikkonido mate. Demikian firman Tuhan. Sebelumnya, Amanginang, kita selalu yakin dan percaya, dan kita tahu, kita imani itu bahwa ketika seseorang berbuat dosa, berbuat kesalahan, itu akan sampai juga kepada keturunannya, bahkan sampai generasi ketiga, generasi keempat. Artinya ada dosa turunan yang diturunkan dari seorang ayah atau seorang nenek moyang kepada keturunan-keturunan berikutnya. Namun kemudian kita akan katakan itu menjadi sebuah kutukan, atau itu tadi dosa turunan atau kutukan dari nenek moyang begitu. Lalu ada muncul pertanyaan, lalu apakah bisa kutukan itu terpatahkan? Tentu kita akan katakan bahwa ya itu bisa. Apalagi kita diperkuat oleh firman ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yehezkiel bahwa yang akan menderita atau yang akan mengalami hasil dari perbuatannya, hasil dari dosanya, yang akan menanggung akibat dari kesalahannya adalah orang itu sendiri. Jika orang itu kemudian punya keturunan dan keturunannya tidak mengikuti, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pendahulunya, maka kutukan itu secara otomatis akan terpatahkan juga. Kalau kita baca lanjutannya perikop ini, Amanginang, tentu kita akan tahu akan ditunjukkan nanti bagaimana ketika seorang tidak taat kepada perintah Tuhan, dia tidak memberikan makan kepada orang lapar, dia tidak memberikan tumpangan kepada orang yang membutuhkan, dia menjadi penindas atas orang-orang lain. Orang itulah yang akan menanggung akibatnya sendiri. Dan ketika dia punya keturunan, tapi keturunannya tidak melakukan itu, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka dia akan selamat dari apa yang kita sebut sebagai dosa turunan ataupun kutukan. Maka kita akan katakan bahwa dosa masing-masing orang akan ditanggung oleh orang itu sendiri. Amanginang, itu sebabnya ada satu hal mungkin yang masih kita perlu perbaiki ketika kita sampaikan kepada para guru malua, anak-anak yang baru naik CD, masih saja ada yang mengatakan seperti ini. Nunga malua beho anaha buru amang bere. Nunga hobe sadiri mananggung dosam dang natoras mobe. Begitu kira-kira.
Jadi seolah-olah ada pemahaman ketika seseorang belum naik sidi, maka dosanya ditanggung oleh orang tuanya. Sesudah dia naik sidi, maka dosanya sudah ditanggung sendiri. Jadi itu tidak benar, tidak ada alasan untuk mengatakan itu. Bahwa setiap orang akan menanggung dosanya, akan menanggung kesalahannya tersendiri. Apalagi jika yang melakukan atau jika seseorang itu melakukan kehendak Bapa, tentu dia akan selamat dari apapun yang dilakukan oleh para nenek moyangnya. Untuk itu mari yang mengenang secara personal, secara pribadi, kita memperbaiki diri dan mengajarkan keturunan-keturunan kita, orang-orang sesudah kita, untuk tetap melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati, amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Tuhan kami, atas segala anugerah-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau ada di pihak kami Tuhan ketika kami melakukan segala perintah-Mu. Untuk itu kami mohonkan Tuhan, kiranya Engkau yang kuatkan kami, berikan kami kebijaksanaan melalui Roh-Mu, agar kami mampu melakukan segala perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa besok hari. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.